Hana sudah siap? Oke, siap Oke, kok. silakan. Thank Waktu you. dan tempat dipersilakan ya, Hana. Oke, ya sebelumnya thank you buat teman-teman yang udah hadir. eh Tadi Kak Sugeng udah ini ya, udah jelasin beberapa inilah pengalaman saya. Saya di sini berbicara bukan berarti saya juga lebih pintar daripada teman-teman. Yang saya bicarakan malam hari ini itu adalah pengalaman saya. Jadi kalau ada yang salah, kalau ada yang kurang, mohon dikoreksi. Ya, kita sama-sama belajar. Oke, mungkin aku bisa share screen-nya kah? Oke, Hana, sorry. Sebelum masuk ke materi, mungkin bisa perkenalan dikit dong, gimana mulai berjualan online. Jadi kan teman-teman jadi dapat gambaran ya, oh Oke, ini oke. story-nya seperti apa Oh gitu. iya, bener juga. Ini Klaten ya ampun. Cerita dikit lah, sambil nunggu yang lain nih. Biasanya kan masih ada yang sholat juga ya jam segini ya. Oke, oke. Halo Klaten, kemarin habis ketemuan loh sama Kak Sugeng di Jogja. Mudah-mudahan next bisa ketemuan langsung sama kalian semua. Mulai jualan di Lazada, aku juga agak-agak lupa-lupa inget, karena sebenarnya mulai jualan di Lazada itu waktu zaman Lazada itu susah banget, kayak masih kena penalti gitu-gitu. Nah, di situ aku udah mulai coba. Kenapa? Karena aku waktu itu pikirannya cuma simple sih, sesuatu yang nggak orang lain kerjain, kalau kita kerjain biasanya kita akan maju di situ gitu. Itu aja, sesimpel itu akhirnya coba jualan di Lazada dan ternyata memang jalannya mulai terbuka. Nah, saat ini aku pribadi tuh sedang menggarap produksi tas, tas cewek, tas cowok gitu. Nah, tapi di sini aku punya visi buat toko aku dan buat diri aku sendiri sih dan keluarga aku tuh memang lebih ke apa ya, pengembangan ke UMKM, kayak membantu memutarkan roda perekonomian yang tadinya melemah terus bisa kembali lah ya, walaupun aku pasti juga ada kekurangan yang nggak maksimal, tapi minimal di desa-desa gitu kan, keluarga-keluarga yang memang tadinya membutuhkan, yang tadinya misal mereka kan kayak tadinya jahit gitu ya, terus udah mulai ke bertani. Nah itu kayak aku tuh kayak sayang, mereka tuh punya potensial banget gitu kan, yang bisa dikembangin. Nah aku mulai belajar dari situ, terus aku kayak, oh ya berarti visiku untuk usahaku tuh itu gitu. Jadi aku kayak punya visi itu. Kadang kan kalau kita punya visi itu tuh kayak kita tuh berjalan dengan arah gitu. Jadi usaha kita tuh mau dibawa kemana, aku udah tahu tujuannya gitu. Dan tujuan aku tuh memang nggak satu-satunya omset, omset, dan omset gitu. Jadi intinya kesuksesan buat aku itu nggak melulu masalah angka gitu. Kayak misalnya nanti yang akan aku contohkan adalah salah satu toko aku yang nyatanya juga gagal. Sorry, aku juga nggak bisa buka tokoku yang maksudnya yang lagi berjalan ya. Nanti aku akan contohkan satu tokoku yang menurut aku tuh jelek banget fiturnya, aku nggak urus apa dan lain-lain gitu lah. Tapi ini kita buat belajar aja gitu. Ya namanya juga seller kan gitu. Terus apa lagi ya? Kak Sugeng apalagi paling itu sih. Kalau untuk 11-11 kemarin lumayan keren sih, tapi dibilang semeledak tahun kemarin enggak. Tapi ya kita cuma bisa bersyukur aja sih di tengah pandemi kayak gini kan, produkku kan fashion ya kan, yang orang nggak bisa kemana-mana masih bisa beli fashion aja, aku udah bersyukur banget gitu. Ya pasti di sini teman-teman juga banyak lah kayaknya sih yang meledak-meledak gitu. Ini nih terutama nih CL-nya Klaten nih pasti nih. Berarti Hana kalau produksi sendiri terbuka ya, kalau nanti mungkin teman-teman kan kadang kendala ada yang nggak punya barang ya, jadi reseller. Oh iya, boleh, boleh. Boleh. Karena memang kebetulan memang produksi sendiri, jadi arahku juga sekarang kayak lebih ke jagain reseller gitu. Karena bagiku tuh yang penting nggak cuma, ya itu tadi bagiku yang penting nggak cuma omset-omset. Yang penting kan karena di belakangku ada desa-desa yang memang aku lagi kembangin. Saat ini udah 4 desa yang aku kembangin, termasuk ada 1 di Jawa Tengah dan 3 di Jawa Barat gitu. Nah, jadi kalau ada orderan dari reseller ya itu sangat membantu UMKM yang sedang aku kembangin gitu. Oke, jadi ini udah pembukaan, udah dapat peluang ya teman-teman. Kalau ada yang bingung kan, setiap kali kita ngadain kelas pasti selalu ada pertanyaan gimana cari supplier. Nah ini salah satu supplier yang
Anda bisa percaya karena sudah terbukti ya. Dan dengan Anda menjadi resellernya pun ikut membantu penjahit-penjahit di daerah-daerah ya. Kalau Anda lihat videonya itu keren banget. Jadi penjahitnya di beberapa kota ya. Di mana aja Hana penjahitnya? Pokoknya di Jawa Barat ada 3 sih, Jawa Barat ada Kak. 3 ya. Yang Jawa Tengah ada 1. Nah, kemarin yang di videoin sama Lazada kebetulan 1 aja sih. Itu aja udah jauh banget dan nggak ada sinyal. Itu pun nganu ya, kemarin sedikit cerita Hana memang itu membantu banget karena desanya itu maaf dalam kondisi kekurangan ya, maksudnya ada yang terlibat hutang dan sebagainya gitu ya. Iya, betul. Jadi memang kebetulan satu desa itu terlilit hutang, itu benar-benar sampai nggak dapat kucuran modal dari bank ya, kayak bank BUMN gitu kan. Karena kan kalau bank BUMN kan maksudnya track record-nya juga harus bagus. Nah, mereka kan butuh modal juga untuk memulai jahit gitu kan. Karena kan mereka butuh listrik, butuh benang, butuh gajian buat karyawan mereka gitu. Ya sampai sekarang bisa berjalan itu sih sebenarnya bukan karena aku sih, karena mereka mau. Karena waktu itu pun kalau mereka nggak mau juga aku nggak bakal lanjut gitu kan. Tapi baru denger nih aku ya, ada sampai satu daerah gitu di blacklist nggak bisa. Yes, itu aku juga baru ketemu sih, Kak. Jadi ternyata banyak sekali ya di sana hal-hal yang kita masih bisa banyak belajar ya. Iya. Mungkin sudah sangat jelas ya dari perkenalan dari Hana, karena saya tahu teman-teman di sini malam hari ini ingin belajar. Jadi tanpa menunda-nunda lagi, kita persilahkan untuk Hana untuk bisa presentasi tipsnya bagaimana supaya kita di 12-12 ini ada peningkatan orderan. Ya, mari silakan Hana. Oke, jadi gini teman-teman, sebelum kita masuk ke, aku akan buka salah satu toko aku yang tadi aku bilang itu hanya sebagai contoh aja ya, maksudnya supaya teman-teman tahu jalannya, gimana aku buka, kayak contohnya nanti aku akan buka bisnis analis gitu. Karena gini, menurutku kan kemarin kan kita udah 11-11. Nah, itu penting banget buat kita di 12-12 ini menganalisa apa yang sudah kita lakuin di 11-11 gitu. Nah, caranya gimana? Nah, caranya itu kalau aku pribadi, ini aku share apa yang aku lakuin ya. Jadi aku pribadi itu aku selalu buka bisnis analis. Bagiku bisnis analis itu adalah informasi yang paling penting untuk kita mendapatkan senjata perang selanjutnya gitu. Karena tanpa informasi kita nggak bisa atur strategi. Nah, informasi itu kita cuma bisa dapetin di bisnis analis. Dan kebetulan bisnis analis yang ada di Lazada itu adalah bisnis analis terbaik di semua marketplace gitu. Oke, aku coba buat share dulu. Mana ya? Oke, udah muncul ya? Udah muncul. Oke, ini salah satu toko aku ya kita nggak usah lihat angkanya. Ini aku cuma misalin aja gitu, kasih contoh. Jadi kita pasti setelah buka dashboard seller center, kita masuk ke bisnis analis. Nah, biasa pertama kali yang aku buka itu adalah kunci metrik. Dan aku selalu buka itu 30 hari terakhir. Kenapa 30 hari terakhir? Kayaknya tuh apa ya, kayak 30 hari terakhir tuh aku udah ngapain aja sih gitu. Terus gimana sih grafiknya, pengunjungnya berapa. Terus kan rata-rata ya kita kalau misal mau lihat pendapatan kan biasanya juga per 30 hari gitu kan. Nah, jadi di sini kan kita juga udah langsung, belum apa-apa kita udah langsung disuguhkan sama, oh ternyata pendapatannya sekian, pengunjungnya sekian, tingkat konversinya sekian. Nah, dari sini aja teman-teman lihat apa yang jelek. Udah pasti tingkat konversinya, ya kan? Tingkat konversinya kenapa jelek? Kenapa cuma 1,49 gitu kan? Sedangkan toko saya yang lain, misal saya ada 2 toko lagi, misal 2 toko lagi itu ada 5-6% gitu. Nah, yang di sini cuma 1,49, why? Kenapa? Nah, dari kenapa itu kan kita akan lanjut ya, maksudnya berarti kita tuh mesti ngapain gitu. Nah, kalau teman-teman ke bawah di sini juga ada dashboard produknya, pengunjungnya berapa gitu kan. Nah, itu perlu dicatat dan perlu dianalisa gitu. Jadi kayak lagi-lagi tuh aku tuh kayak sering banget ketemu sama seller-seller tuh yang buka bisnis analis tuh cuma untuk ya omsetnya segini. Nah, padahal itu tuh di sini datanya banyak banget, nggak cuma masalah omset doang gitu. Nah, di sini juga bisa ketahuan apa ya, dashboard fitur promosi gitu. Untuk itu habis itu aku selalu masuk ke bagian produk.
aku tuh kayak selalu penasaran produk apa sih selama misalnya ya performa ya, masuknya kan tadi ke produk terus ke performa. Ini kalian harus lakuin dan coba untuk ya minimal 7 hari lah atau 30 hari terakhir. Kalau aku biasa 30 hari terakhir. Aku tuh selalu penasaran produk apa sih di toko aku tuh yang paling laku. Kalau yang paling laku berarti ya silahkan pesanannya atau pendapatannya. Terus tingkat konversinya juga perlu. Terus habis itu pengunjungnya itu ada berapa sih? Nah, ini tuh data-data ini tuh kita perluin banget karena nanti kita akan tentukan promosi apa yang cocok untuk toko kita. Kayak contohnya nih, kalau misal kita butuhin traffic, berarti kita harus mainin naikkan produk feed, Lazada Live, sama produk bersponsor, sama iklan bersponsor gitu. Nah, tapi kalau misal kita dapetin ternyata konversinya rendah, nah kita kan harus naikin konversi kita pakai fitur namanya promosi. Nah, di apa ya, di Seller Center ini kerennya dia tuh udah kayak apa ya, kayak dibagi-bagi kan, traffic sendiri, promosi sendiri. Kalau traffic ya untuk ningkatin traffic, promosi untuk ningkatin konversi. Nah, jadi data ini tuh diperluin untuk menentukan produk kalian itu yang ada di situ, itu tolong loh dicatat, mana sih yang konversinya jelek. Nah, yang konversinya jelek berarti kalian masukin ke fitur promosi gitu, mau di flexi combo atau di voucher atau di free shipping kayak gitu. Nah, kalau yang trafficnya jelek, misal pengunjungnya kok dikit banget ya, nah kalian masukinlah produk-produk yang tadi itu ke fitur di traffic kayak gitu. Ya, ini sih kayaknya kalian pasti udah tahu semua, tapi aku nggak tahu kalau misal dikerjain apa enggak, tapi pasti kalian udah tahu lah. Tuh, nah, terus biasanya dari produk ini setelah aku analisa dan aku catat, apa aja sih produk yang menurut aku traffic-nya kurang, terus ininya apa, konversinya kurang, maksudnya kayak nggak laku gitu. Nah, setelah aku catat, aku akan masuk ke fitur promosi. Di sini di promosi. Nah, di promosi ini tuh keren banget karena ini ada yang paling baru sih. Yang paling baru tuh adalah campaign nih. Jadi kalau kalian lihat di sini ada data tentang campaign. Bahkan campaign-nya ini ada sampai campaign tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini kebetulan toko aku yang ini tuh kayak baru ini sih, baru tahun ini aku bikin kan. Jadi belum ada. Tapi kalau toko yang lama itu ada sampai berarti 2008 apa 11 11 12 12 2018. Ya 2018. Itu benar-benar apa ya, per detailnya itu kita bisa lihat ya. Coba ya nih ya. Ini kayak kemarin nih, Lazada 11 11 2020. Nah, kita klik aja detailnya. Jadi tadi ya, aku ulangin ya buat teman-teman, di sini masuk ke promosi, terus habis masuk ke promosi, masuk ke campaign. Nah, begitu masuk ke campaign, kita mau lihat campaign mana sih yang kita mau bandingin sama campaign yang kita akan mau lakukan kan 12-12. Kita mau belajar dari campaign mana? Mau belajar dari campaign yang lalu. Misal nih 12-12 kalian ternyata tahun lalu booming banget gitu kan. Nah, kalian pengen kayak se-booming tahun kemarin. Nah, kalian bisa lihat di sini di bagian detailnya atau kalian pengen se-booming 11-11 kemarin. Nah, kalian bisa klik detail di sini. Ketika kalian klik detail, nah, di sini akan muncul pendapatannya berapa, pesanannya berapa, pengunjungnya berapa. Walaupun tidak sedetail sampai apa ya, sampai ada fitur-fiturnya, vouchernya kita berapa. Nah, itu tuh kalau itu tetap masuk ke promosi, terus ubah ke settingan harian tanggal 11 kemarin voucher kalian itu berapa yang keluar kayak gitu-gitu. Nah, kalau di sini tuh lebih global sih, kayak pendapatannya berapa, pengunjungnya berapa, waktu tanggal 11-11. Dan ini dibagi jadi dua, ada waktu periode teasing, berarti waktu pemanasan. Kemarin itu tanggal 1 sampai tanggal 10, atau tepat di hari periode campaign-nya. Campaign-nya kan tanggal 11 ya, gitu. Nah, dari sini tuh kita tuh kayak bisa, apa ya, pengunjungnya kok dikit banget ya, dan unit terjualnya tuh dikit. Nah, berarti aku mesti ngapain? Nah, kalian udah cukup puas belum sama hasilnya yang di sini gitu loh. Nah, performa SKU-nya pun per SKU tuh kita juga bisa lihat pendapatan mana yang paling tinggi gitu loh. Jadi kayak misal nih, yang paling atas, oh ternyata tas ini gitu kan.
tas ini aku nggak mau nanti 12 cuma segini. Berarti aku harus apain nih tas? Karena sebenarnya pengunjungnya ini udah lumayan, tapi kok konversinya jelek. Jadi kayak aku nih sukanya yang aku centangin tuh biasanya pengunjung, pendapatan, sama tingkat konversi. Nah, 3 ini. Jadi di sini akan ada perbandingannya. Sorry, bentar. Nggak bisa digeser ya. Nah, tuh, kayak misal ini ya, pengunjungnya 375, tingkat konversinya cuma 1. Kalau 1 itu kan berarti kecil banget gitu kan. Berarti dari 375 aku berarti cuma dapat 1% dari 375, itu sayang banget gitu loh. Sedangkan di tokoku yang lain produk ini tuh laku banget. Nah, berarti aku harus lakuin apa nih buat di sini gitu loh, ningkatin konversi kan berarti. Nah, data kayak gini lah yang kita perlu untuk menentukan strategi apa gitu loh. Jadi tuh jangan bikin sebuah promosi itu untuk SKU gitu loh, karena kan kita punya produk itu misal banyak ya, kalau saya sih dikit ya untungnya ya, tapi kalau buat teman-teman yang saya lihat masih dropship, misal ada jual tas, ada jual ini juga, ada jual itu gitu kan, nah itu tuh kayak emang masuk ya kalau misal promosinya sama, emang masuk kalau vouchernya harganya 2.000 terus di all SKU gitu kan. Jadi please mulai dari sekarang tolong tentuin setiap produk itu promosinya pasti beda-beda. Jadi sama kayak tiap orang punya treatment beda-beda. Begitu juga dengan produk kita. Produk kita tuh juga punya treatment yang beda-beda juga kayak gitu. Gitu ya. Jadi kayaknya sih teman-teman udah paham sini. Nah, setelah masuk ke promosi ini, paling yang aku akan share yang lain aja dulu. Nah, ini yang paling aku sering lakuin di di campaign-campaign gede. Nah, jadi aku tuh fitur yang paling aku suka di Lazada itu ada 3. Ada seller voucher, ada flexi combo, dan ada free ongkir. Tuh, oke, kita masuk dulu ke voucher. Keuntungan yang voucher adalah meningkatkan jumlah kunjungan ke toko kita, meningkatkan konversi dan nilai transaksi dan jumlah barang perpesanan. Dan kita juga bisa membangun loyalitas. Jangan lupa untuk bikin voucher, follow toko kita. Itu penting banget. Terus di blast di broadcast message yang ada di kolom chat ya. Jadi kalau buat teman-teman yang belum dapat broadcast, saya selalu saranin vouchernya tolong dimasukkan ke dalam pesan otomatis, pesan pembuka. Oke, nih ya, saya buka setting. Kita masuk ke pengaturan chat. Ini buat teman-teman yang belum dapat broadcast ya. Jangan sedih, karena ini Lazada emang keren. Jadi masukin ke balasan otomatis. Ini termasuk toko saya yang belum dapat broadcast. Jadi masuk ke balasan otomatis, terus kalian bikin kan balasannya apa. Nah, dan bikin action link konten. Jadi di sini kalian bisa add action-nya. Jadi masuk ke balasan, terus bikin ininya. Nah, ini contoh dari toko saya nih. Hai Kak, bla 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 bla. Nah, nanti di posisi sebagai buyer, ini kalau diklik dia akan muncul vouchernya gitu. Kayak misalnya contohnya aku klik di sini untuk follow toko kami ya. Nah, kalau dia udah follow, nanti dia bisa klik claim vouchernya di sini, kayak gitu. Nah, kayak gitu-gitu loh. Jadi kita bisa masukin beberapa promo-promo yang ada di sini. Kayak contohnya nih ya, aku klik di sini. Nah, di sini akan ada tipe-tipe dari apa yang mau kita masukin. Jadi kayak misal nih teks, ada image, ada voucher, ada follower invitation gitu. Nah, rata-rata nih yang aku kerjain sebelum menjelang big campaign, sekitar 2 minggu sebelum big campaign, aku akan masukin image di sini. Dan aku akan ketik di sini, hai Kak, jangan lupa untuk terus ikuti toko kami karena kami punya produk dan diskon terbesar, misal 12.
klik di sini untuk selengkapnya, misal begitu ya. Nah, jadi waktu orangnya klik di sini selengkapnya, itu nanti kita pilih image. Nah, kita masukin image-nya apa? Image-nya itu adalah banner-nya kita, banner 12.12 atau banner 11.11. Nah, di banner itu kan kita udah catat ya promo terbesarnya kita apa tuh, misal diskon 70%, diskon 75% gitu. Nah, jadi untuk teman-teman yang belum dapat broadcast message itu nggak usah khawatir sih, di sini tuh lengkap banget gitu. Oke, kita balik ya ke tadi, ke voucher. Jadi tadi jangan lupa untuk bikin follow toko kita, vouchernya. Nah, terus kita masuk ke, oke, ini contohnya ya, ke studi kasusnya. Jadi tuh performa voucher itu kalau di kita itu, jadi tuh kita tuh nggak usah ragu buat bikin voucher sebanyak-banyaknya. Bikin aja sampai 10.000, sampai berapa. Karena tuh voucher yang dikumpulkan itu sama pengunjung itu akan banyak banget. Bisa sampai tuh mencapai 6.000. Tapi yang terpakai cuma 699. Itu hanya 11% dari apa yang udah dikumpulin. Berarti itu kecil banget dan kalian nggak usah takut gitu loh. Dan pada kenyataannya hasilnya pendapatannya adalah 96 juta. Sedangkan diskon yang dikeluarkan dari si voucher itu hanya 10 juta. Jadi modal yang dikeluarin 10 juta, omset yang didapatkan dari voucher 96 juta. Jadi itu modalnya kayak 11% doang. Menurut aku sih itu nggak terlalu ini ya, nggak terlalu memberatkan kan kalau 11% dari 96 juta gitu. Jadi kalau bikin voucher yang sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalau bikin voucher itu, kalau aku waktu big campaign, kayak kemarin 11.11 kan ini tips ya buat kalian-kalian. Jadi kalau misal big campaign-nya itu cuma 1 hari, aku akan bikin voucher-nya itu kayak 2 jam atau 3 jam sekali gitu. Nanti akan di-refill lagi, nanti akan di-refill. Kenapa? Karena waktu voucher-nya kita itu habis, otomatis notifikasi dari Lazada itu muncul. Jadi dia akan mancing-mancing si buyer buat, ayo cepetan pakai karena voucher kamu ini udah mau expired kayak gitu. Tapi kalau misal besok kan 12 kan agak panjang ya, 12, 13, 14 sampai ya besok tuh 3 hari. Nah itu bikinlah misal per hari ya gitu. Jadi kita pancing di situ gitu. Nah ini ada kasus juga nih, rata-rata misal nih ya, transaksi per pesanan misal 100.000. Nah ini yang sering banget orang bikin voucher pertama, beli 90.000, diskon 5%. Ini anggap aja barangnya 100.000 ya, rata-rata per pesanan lah, itu 100.000. Nah, kita itu biasanya orang pertama, itu pasti ada yang beli 90.000, diskon 5%. Terus ada juga yang bikin pasti voucher kedua tuh beli 120.000, diskon 5%. Atau ada yang beli 200.000, ya. Kok kayaknya slide-mu nggak berubah ya? Kamu kasih contoh produk itu masih di halaman chatting atau harusnya ada ganti gambar? Udah ganti gambar. Oh. Di tempatku kok masih di pengaturan chat ya? Coba kalau teman-teman gimana? Kalau teman-teman gimana? Tinggal. Ridwan mungkin bisa bantu, Ridwan. Masih chat ya, masih di pengaturan. Oh ya udah, aku stop share dulu aja kali ya. Dari tadi kayaknya, mungkin agak kelewat makanya. Oke. Aku error. Sorry, aku stop share aja. Udah belum? Sorry kok Sugeng di mute. Jadi yang jenis voucher ya sekarang tampilannya ya. Oke, ini nih voucher ya. Udah masuk ya berarti ya? Lanjut. Oke, sorry teman-teman. Jadi ini yang tadi aku mau jelasin ya. Tadi seller voucher ini keuntungannya meningkatkan jumlah kunjungan, meningkatkan konversi, rata-rata nilai transaksi, gini ya. Nah, jangan lupa bikin voucher follower, kalau ikut live streaming, bikin voucher live streaming, dan voucher campaign pastinya. Nah, kayak tadi nih aku contohin ya studi kasusnya. Jadi performa voucher nih.
kalau tadi kalian masuk ke dashboard voucher, masuk ke bisnis analis, kalian masuk ke bagian promosi, dan kalian masuk ke bagian voucher, pilih hari yang kalian mau lihat performanya. Misal tanggal 99 ini contohnya 99. Di 99 kemarin, voucher yang dikumpulkan itu 6.306. Nah, jadi maksud saya tuh tadi jangan ragu buat bikin voucher sebanyak-banyaknya, apalagi besok 12-12. Bikin voucher tuh 10.000 sekalian, karena yang dikumpulkan itu udah pasti banyak. Tapi yang dipakai itu cuma 11% dari apa yang udah dikumpulin. Jadi itu sedikit banget, jadi kalian nggak perlu takut. Walaupun keluarin 10.000 voucher, pasti yang dipakai sama orang tuh dikit. Itu. Nah, pendapatannya bisa sampai 96 juta dengan modal voucher cuma 10 juta, itu hanya 11% dari total pendapatan. Jadi ya balik lagi sih, kalau teman-teman keuntungannya masih masuk, berarti it's okay, itu nggak masalah gitu. Tapi kalau misal nggak masuk, ya mungkin vouchernya bisa dalam bentuk persenan aja, jangan dalam bentuk misal 5.000, 10.000 gitu. Kalau dalam persenan kan dia berbanding lurus ya. Kalau belinya banyak ya berarti diskonnya juga mengikuti gitu kan. Nah, itu tadi studi kasus pertama. Nah, yang kedua kayak gini. Rata-rata tuh orang tuh pasti bikin vouchernya kayak gini. Kalau misal rata-rata pesanannya 100.000 nih misalnya di toko kita nih, itu pasti ada yang bikin beli 90.000 diskon 5%. Ada yang bikin juga beli 120.000 diskon 5%. Ada juga yang bikin beli 200.000 diskon 5%. Nah, menurut kalian dari 3 voucher ini mana sih yang laku kalau pesanannya itu 100.000? Menurut kalian mana nih? Nah, kalau menurut aku sih yang nomor pertama itu bagus banget untuk mendorong tingkat konversi. Kenapa? Kan harganya 100.000, tapi beli 90.000 aja udah diskon. Ya udah, orang rame-rame akan beli, otomatis konversinya kita akan naik. Jadi orang tertarik untuk beli. Nah, kalau voucher yang kedua itu meningkatkan nilai transaksi dan jumlah barang per pesanan. Jadi barangnya 100.000, aduh biar dapat voucher beli 2 barang. Nah, jadi kan dapat diskon. Plus jadinya kan transaksinya nilainya nambah ya, yang tadinya 100.000 jadinya 200.000 dapat diskon. Tapi kalau misal belum apa-apa aja udah disodorin vouchernya gede banget ya, 200.000 ya. Nah, itu belum tentu, orang belum tentu mau gitu loh. Jadi kalau bisa, kalau tips dan sarannya itu adalah yang pertama, atur nilai maksimal dari minimum pembelian sekitar 1,2 sampai 1,5 kali lipat dari harga rata-rata produk agar lebih menarik. Jadi misal tuh kayak tadi, kan rata-rata harga produknya 100.000. Nah, 100.000 dikaliin 1,2, jadi kan 120.000. Nah, jadi bikinlah voucher beli 120.000 diskon sekian. Nah, diskon sekiannya itu tergantung teman-teman relanya mau kasih voucher berapa. Atau paling maksimal itu adalah 1,5 kali lipat. Yaitu berarti kan tadi misal 100.000 harga produknya, berarti 1 kali 1,5 berarti 150.000. Jangan yaitu yang tadi saya bilang ya, jangan belum apa-apa aja udah 200.000 gitu loh, udah belum apa-apa udah 2 kali lipat. Orang ngeri gitu loh. Kayak nggak bakal kepake itu mah gitu. Terus pastikan kuantitas voucher cukup dan lakukan pengisian top up ya. Jadi yang tadi aku bilang, jadi kalau bisa sih mainnya ke top up aja. Jadi kalau misal udah habis di top up kayak gitu. Jadi supaya dapat notif dari Lazada. Tuh. Terus menyediakan voucher spesial yang mempunyai nilai diskon tinggi dengan kuota terbatas untuk meningkatkan jumlah pengunjung dan alokasi traffic untuk voucher reguler. Jadi kalau bisa tuh kita tuh kayak punya something spesial untuk orang yang memang belinya gede di tempat kita. Jadi jangan main di voucher-voucher kayak diskon 1.000, 2.000. Ya tolonglah kasih diskon 100.000 gitu. Ya walaupun minimal pembeliannya misal 700.000, it's okay, nggak apa-apa. Tapi orang begitu lihat 100.000, mungkin ya akan ada reseller atau mungkin akan ada ya itu ya tadi ya, orang yaudahlah aku belinya di toko ini aja gitu. Nah itu tuh bisa menarik juga basket size-nya juga kan buat mereka beli. Nah, terus yang tadi juga udah jelasin, mengiklankan vouchernya pada media interaksi, kayak feed, live streaming, banner, halaman utama.
atau misal chat-chat, atau kalian mau sebarin di akun media sosial, itu juga bagus banget gitu. Nah, buat teman-teman, kemarin aku kan ada last nongkrong bareng sama Jakarta Timur. Nah, kemarin aku pun juga dapat saran yang bagus banget dari salah satu pengurus Jakarta Timur mengenai feed. Jadi kalau teman-teman punya voucher, usahakan copywriting-nya, penulisan dalam feed-nya itu harus benar-benar cakep kan, supaya orang mau baca dong pastinya. Dan usahakan yang pertama, itu pakailah video. Apapun itu, walaupun videonya itu adalah tulisan, misal tulisan, "Hari ini diskon apa-apa," ya, walaupun cuma begitu, itu kayak orang tuh kayak pengen lihat pokoknya, ketimbang, cuma gambar doang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dari feed ini, coba copywriting-nya yang paling utama itu langsung tulisin diskon atau promo atau kami bagikan voucher atau free shipping atau apa. Pokoknya kata-kata pertama itu harus langsung diskonnya apa gitu. Jadi nggak usah tele-tele kayak, "Hai Kak, selamat melihat-lihat koleksi kami ya," apa segala, nggak usah, itu malah nggak dibaca. Maksudnya itu kayak kurang, ya udahlah, kita tuh kayak, ya udah buka-bukaan aja kita punya promo apa gitu loh. Itu malah kayak lebih gamblang aja gitu. Jadi konversinya malah bisa lebih naik gitu. Gitu, itu saran untuk bagian feed kalau kita mau promosi ya, gitu. Oke sih, kalau tips dan trik dari aku sih untuk voucher sih ini. Boleh dicatat buat teman-teman. Terus yang kedua, nah ini Flexi Combo ini kalau di hati aku itu memenangi urutan nomor pertama gitu. Soalnya Flexi Combo ini memang yang paling aku cintai sih. Karena bagiku Flexi Combo ini tuh dia bisa meningkatkan basket size dan penggabungan antara voucher dengan bundling. Itu keren banget, dan penggabungan kita bisa kasih sampel gratis juga. Nah, itu tuh kayak orang tuh udah pasti meleleh lah kalau lihat gitu. Oke, keuntungannya adalah meningkatkan jumlah kunjungan ke toko kita, meningkatkan konversi, nilai transaksi, dan jumlah perpesanan. Yang tadi kayak aku bilang, kalau misal Flexi Combo kita bisa atur beli 1 diskon 5%, beli 2 diskon 10%, beli 3 diskon 15%. Itu artinya apa? Kita menggiring orang untuk meningkatkan basket size dia. Jadi keranjang belanjaannya di toko kita itu gede. Jadi jangan sampai orang ke toko kita beli itu cuma 1. Kita maunya orang ke toko kita beli itu lebih dari 1. Dengan cara apa? Dengan cara menggaitnya dengan Flexi Combo gitu. Nah, diskonnya berapa sih yang ideal buat kita kasih? Oke, kita masuk dulu deh ke studi kasus. Nah, waktu campaign 99, pendapatan dari Flexi Combo adalah 78.724.000 sekian ya. Dan itu berkontribusi 67% dari total pendapatan kita. Itu keren banget, makanya kalian harus cobain. Nah, kalau kita pengen menganalisa, maksudnya kalau kita pengen menganalisa, tetap tadi kita masuk ke bisnis analis, kita masuk ke bagian promosi, dan kita masuk ke bagian Flexi Combo. Jadi rata-rata jumlah produk per pesanan, jadi tuh kita kayak pengen tahu sebenarnya di Flexi Combo itu unit kita tuh terjualnya berapa sih. Nah, kalau gitu tuh caranya tuh ya unit yang terjual dibagi pesanannya aja ada berapa, karena kan kadang kita kayak suka bingung ya, pesanannya 2.700 tapi kok unit terjualnya banyak banget ya, ini menang di mana? Ini pasti menang di Flexi Combo. Karena apa ya, itu yang tadi saya bilang, ini sangat meningkatkan basket size. Orang itu keluar dari toko kita nggak boleh beli 1 gitu. Jadi kalau lihat studi kasus yang di sini ya, kalau unit terjualnya sekian dan pesanannya sekian, berarti kan kalau dibagi adalah 1,7. Berarti rata-rata itu si buyer itu belinya itu 2 sampai 3 barang lah rata-rata. Itu. Karena kenapa? Karena ada diskon bertingkat itu yang tadi aku bilang, ada diskon bertingkat sesuai dengan anggaran kita ya. Jadi jangan sampai juga kita juga jor-joran juga. Rata-rata sih aku tuh
Karena flexi combo ini, sekali lagi, flexi combo ini bisa pilih produk. Flexi combo ini bukan untuk all shop atau all SKU. Aku nggak pernah saranin untuk kalian all shop ya, karena tuh karena kayak aku aja lah, aku juga selain jualan tas, aku juga jualan misal aksesorisnya kayak jam tangan itu kan keuntungan beda-beda. Jadi jangan sampai sama gitu loh, maksudnya diratain aja udah all SKU semuanya diskon 5%. Ya kalau aku sih kayak nggak masuk sih gitu. Makanya aku selalu kalau flexi combo, aku tuh udah tentuin produkku yang mana aja yang menurutku oke buat diskonin, beli 1, beli 2, beli 3, dan aku pengen konversinya tuh naik tinggi. Aku pengen basket size-nya untuk produk ini tuh tinggi. Aku maunya ini kayak gitu. Jadi bisa dipilih. Tuh ya, oke. Jadi tips dan triknya, gunakan promo bertingkat untuk mendorong customer membeli lebih banyak. Contoh beli 2, 5%, beli 3, 11% diskonnya. Nah, tapi ini tips juga sih dari aku, ini kalau bisa kayak gini, karena bagiku voucher itu, kalian nggak usah takut, tetap pasang voucher, tapi selain voucher tuh, masukkan juga deh ke flexi combo, beli 1 udah diskon. Beneran aku nggak bohong, itu aku tuh naik banget gara-gara itu. Jadi beli 1, misal diskon 2%. 2% tuh berapa sih? Itu kecil banget. Misalnya ya, harganya 100.000, itu berarti cuma 2.000 ya. 2.000 dari 100.000 ya, it's okay lah. Kalau kalian udah bisa jualan 100.000, berarti keuntungannya pasti ada lah. Dikurangin 2.000 doang, masa nggak redo sih? Demi mereka, maksudnya demi itu produk juga naik gitu kan. Jadi menurutku jangan cuma beli 2 langsung beli 3. Beli 1 udah diskon, beli 2 diskon, beli 3 diskon. Jadi kalau misal tuh orang nggak mau pakai voucher, berarti istilahnya kenanya ke flexi combo. Kayak gitu, walaupun beli 1. Nah, kerennya lagi, di flexi combo itu bisa kasih sampel gratis. Jadi kalau misal buat teman-teman yang kayak misal, ini bagus banget buat teman-teman yang punya produk baru, tapi ya mungkin produknya yang kecil-kecil kayak souvenir atau barang-barang kayak general merchandise gitu kan ya, kecil-kecil gitu. Kalau punya produk baru yang pengen ditawarin ke teman-teman buyer gitu kan, itu boleh pakai diskon sampel dari si flexi combo gitu. Jadi masukin aja sampel gratis di situ. Karena tampilan flexi combo itu akan keren banget kalau di depan toko kita tuh dia tuh langsung kayak nongol gitu loh. Beli sekian, diskon sekian, beli sekian, diskon sekian, dapatkan sampel gratis. Itu dari Lazada memang udah keren banget gitu loh. Jadi kayak pasti orang tuh tertarik banget. Tuh ya. Nah, kalau untuk penggunaan kriteria dengan minimal barang, contoh beli 2 dapat 11%, itu cocoknya tuh untuk produk dengan yang harganya tuh rendah. Ya yang tadi aku bilang, kalau misal harganya rendah, kayak misal keuntungannya juga tipis, itu oke lah pakainya yang persenan aja gitu, karena itu berbanding lurus gitu. Tapi kalau misal produk dengan ya rata-ratanya tinggi ya, harganya kayak misal elektronik, kayak gitu kan, ya barang-barang yang gede lah, nah itu boleh pakai kayak harga gitu. Jadi beli sekian diskon 50.000 gitu. Kalau aku pribadi pakainya yang persen, karena aku lebih suka yang berbanding lurus. Karena aku hitung keuntunganku pribadi juga selalu via persenan. Kayak gitu. Nah, kalau gratis ongkir ini sih aku nggak saranin juga sih buat teman-teman paksain, karena ini tetap tiap toko punya punya ininya masing-masing ya, punya keuntungannya juga kalian yang tahu. Karena gratis ongkir sekarang itu memang juga cukup cukup agak memberatkan ya kalau seller-seller banyak yang bilang, karena kan sekarang udah mulai ke angka 8.000 untuk mendapatkan si truk ijonya itu kan gitu. Oke, ini pendahuluannya meningkatkan kunjungan ke toko, meningkatkan konversi, meningkatkan nilai transaksi sama ya, dan memperluas jangkauan seller kepada pembeli. Karena kan kalau kasih ongkir kan pasti biasanya seller-seller yang jauh-jauh dia pada mau order gitu kan. Tuh, oke. Nah, kita langsung masuk aja ke tips dan triknya. Jadi tuh atur nilai minimal pembelian di bawah harga rata-rata produk untuk memudahkan customer mendapatkan promo. Jadi kalau misal mau si pelanggan ini dapetin promo free ongkir, itu
kita itu mesti settingnya itu minimal belanjanya itu adalah harga produk kita. Jadi misal nih di toko kita rata-rata harganya 100.000 ya, kayak tadi yang aku bilang, misal 100.000. Jadi di free ongkirnya, kalau mau dapetin truk hijau itu kan 8.000 ya, harus settingnya subsidinya 8.000. Jadi minimal beli 100.000, dapetin free shipping 8.000. Maka semua produk yang di atas 100.000 itu akan muncul logo truk hijaunya. Tapi untuk yang di bawah 100.000 itu nggak muncul. Karena beli 100.000 kalian baru dapat free shippingnya. Jadi coba lihat tokonya rata-rata harganya berapa. Kalau misal rata-rata harganya 50.000 misal nih, nah harganya 50.000, harus di settingnya 50.000, dapat free ongkir 8.000. Tapi balik lagi, apakah 50.000 itu kalian udah dapat untung belum? Kalau belum dapat untung ya jangan, aku nggak pernah paksain sih. Karena walaupun kalian nggak dapat logo truk hijau, aku ada satu toko tuh ya, yang aku settingnya adalah beli 200.000, dapat free ongkir 8.000. It's okay, nggak apa-apa. Itu akan muncul, itu akan tetap muncul. Itu akan tetap muncul ketika si buyernya itu klik. Nah ini nih, contohnya di PDP Shop window ini. Memang dia nggak akan dapat badge gratis ongkir. Oke, nggak apa-apa, karena memang nggak masuk. Nah, jadi masuknya akan ke PDP Shop window. Jadi ketika klik produknya, nanti di bagian bawah ini akan muncul. Beli 200.000, gratisnya 8.000. Oke, nggak apa-apa gitu. Daripada tidak sama sekali gitu kan, kalau aku sih. Balik lagi dihitung dulu. Nah, ini saran dari aku aja. Kalau untuk apa ya, jadi tuh ada dua ya kalau mau muncul ke PDP ini. Jadi ada yang beli ini, beli barang ini, beli barang ini, beli barang ini baru dapat. Atau ya yang tadi aku bilang beli 200.000 dapat free ongkir. Jadi ada pilihannya adalah beli produk atau harga kayak gitu. Tentuin harga atau tentuin beli berapa produk baru dapat. Nah, ini boleh dicatat sih kalau teman-teman mau di screenshot juga. Jadi kalau untuk yang kriteria untuk yang beli produk 2 atau 3 baru dapat free ongkir. Nah, ini cocoknya untuk barang-barang ini nih. Kayak beauty, groceries, pet supply, laundry, gini-gini, mother and baby, gini-gini. Tuh, kalau untuk misal pembelanjaannya nggak lebih dari 100.000, kayak pakainya memang angka, pakai harga, itu cocok nih untuk back and travel. Makanya kenapa aku tuh pakai ini. Ini saran juga sih dari Lazada gitu. Jadi teman-teman dicatat. Jadi kalau misal teman-teman ternyata jualannya health and, misal jualannya jangan health, misal ini nih apa woman shoes and clothing gitu kan, kayak fashion, pakainya ini aja. Belanja 200.000 baru dapat sekian gitu. Kalau teman-teman jualannya elektronik kayak gitu, nah beli berapa baru dapat kayak gitu. Oke sih, jadi kesimpulannya adalah sebenarnya yang saya jelasin tadi, seller voucher, flexi combo, dan free ongkir itu untuk meningkatkan jumlah kunjungan ke toko kita pastinya. Terus untuk meningkatkan konversi dan rata-rata nilai transaksi dan jumlah barang perpesanan. Terus juga dari situ kita juga bisa membangun loyalitas customer ke toko kita. Terus memperluas jangkauan seller kepada pembeli. Itu sih paling gitu aja. Nah, beberapa tips tadi kan udah dijelasin. Mudah-mudahan sih bisa membuka pikiran teman-teman buat yang pertama itu sebenarnya jangan terlalu gegabah untuk bikin promo-promo yang ada di toko kita. Yang harus dilakuin itu adalah buka bisnis analisnya dulu. Toko kita itu butuhnya apa? Sama kayak orang sakit. Toko kita itu sakitnya apa? Nah ya jangan sampai sakitnya batuk dikasihnya obatnya obat jantung, misal kayak gitu kan. Ya itu dia nggak akan sembuh. Kalian mau gimana juga nggak akan sembuh. Nah jadi dianalisa dulu penyakitnya apa. Nah baru kita kasih obatnya yang tepat gitu kan. Kayak misal kalian mau oke, aku satu lagi deh. Mungkin kalian akan suka dengan ini. Aku ada satu lagi yang aku benar-benar suka dan harusnya kalian harus suka, loh harus suka. Karena ini keren banget kalau menurut aku sih. Jadi
Oke, aku masuk ke ini ya. Kok sorry nih, aku tambahan dikit. Ini adalah untuk apa tuh namanya? Kan rata-rata kita kan pasti itu tadi yang aku jelasin itu fitur gratisan ya dari Lazada gitu kan. Nah, ini ada fitur berbayar dari Lazada. Nah, ini banyak banget apa ya yang ditanyain sama seller-seller, aku kayaknya kalah deh sama orang-orang yang udah bidding gede-gede gitu kan. Udah yang apa promosi gede-gedean gitu kan. Nah, ini kemarin aku juga banyak ngobrol sih sama seller, top seller gitu. Jadi, sebenarnya kita nggak usah kayak, apa ya, nggak usah kayak kebakaran jenggot dengan itu sih. Yang pertama dioptimalkan adalah produknya, kontennya, fiturnya yang kita pakai secara gratis itu udah optimal apa belum, ya kan? Pasti kalian juga belum banyak kan yang fit pakai video, dicobain dulu. Itu pasti keren banget. Terus kalian juga pasti belum banyak kan yang buka bisnis analis dan bikin flexi combo per produk, misal kayak gitu. Nah, jadi nggak usah terlalu pusing dengan sesuatu yang berbayar gitu. Ya emang sih pada akhirnya ketika itu semua udah bagus, kita juga pengen dong nambahin traffic atau nambahin penjualan dengan ini gitu loh. Gitu. Nah, jadi sekarang itu di produk bersponsor ya. Jadi kalau buka seller center, nanti ada namanya produk bersponsor, itu artinya kita mau bikin kata kunci per produk, intinya itu. Kata kunci per produk itu, apa ya, itu sekarang itu dibagi jadi 2. Kalian mau nambahin traffic buat toko, atau meningkatkan penjualan. Gitu. Kalau aku selalu suka dengan yang meningkatkan penjualan. Balik lagi ke produknya apa. Kalau produknya diyakinkan bahwa kayak misal aku yakin dengan produk aku udah oke, trafficnya bagus, maka aku harus meningkatkan penjualan. Kalau pilih penjualan untuk meningkatkan konversi di toko kita, ya maka kita harus carinya jangan yang otomatis pencariannya. Carinya yang pencarian standar. Kita masukin sesuai dengan kebutuhan kita kata kuncinya. Nah, ada tipe yang seller itu kata kuncinya itu nyeleneh. Maksudnya dia itu memang lebih cari negatif keyword gitu loh. Jadi yang nggak dicari yang nggak dipakai sama orang, dia pakai. Biasanya itu kena memang, tapi agak-agak ya gambling juga. Tapi kalau aku sih sekarang sih pakainya tetap kata kunci yang relevan ya dengan produk aku gitu. Tuh, nah durasi kampanyenya biasa aku tanpa target gitu. Jadi kalau misal untuk pencarian bersponsor, aku lebih saranin ke yang bagian penjualan. Tapi balik lagi sih, karena ada beberapa produk pasti yang membutuhkan traffic juga. Nah, jadi gini, tipsnya adalah buat teman-teman yang mau menambahkan traffic di sini nih, misal pilihnya traffic gitu ya, berarti bukannya bisnis analis, carilah yang trafficnya kecil, konversinya besar. Kenapa? Karena gini, konversi besar artinya barang itu diminatin sama pasar. Tapi sayang trafficnya kecil. Coba bayangin kalau trafficnya ditambah, kemungkinan karena konversinya besar, karena bisa diterima pasar, maka pendapatannya akan naik. Begitu ya. Nah, kalau untuk penjualan, biasanya aku akan masukin yang konversinya stabil, pengunjungnya juga stabil. Aku pengen itu lebih wow, kayak gitu. Tapi tiap orang beda-beda. Ini kalau aku ya, kayak gitu. Itu semua datanya dapat dari mana? Ya pasti dapat dari bisnis analis ya. Makanya itu loh, nggak bisa kita bikin iklan atau kita bikin ini, itu ngawur. Ya udah aku pokoknya maunya yang ini, karena kebutuhan per produk itu beda-beda. Jadi kalian itu nggak bisa sok tahu dengan, oh produk aku ini udah pasti diterima pasar, konversinya besar, dan trafficnya kurang tapi nih. Kalian tahu dari mana? Itu taunya itu dari bisnis analis gitu. Nah, kadang-kadang aku memang suka ketemu seller tuh yang aku agak gregetan karena dia selalu tanyanya, Kak aku mau ningkatin traffic dong, aku mau ningkatin traffic, produkku nih semua nggak ada trafficnya, lu tahu dari mana gitu loh. Maksudnya kadang-kadang aku greget gitu, tahu dari mana, karena begitu aku buka, maksudnya yaudah coba kasih, aku pengen tahu deh produk kamu kayak gimana di bisnis analis, bagian produk apa, ternyata apa enggak, konversinya ada yang bagus kok, trafficnya juga ada yang bagus.
Dia hanya tidak tahu strategi apa yang harus dia gunain untuk toko dia, untuk produk dia. Nah, ini di sini aku menekankan sebelum 12.12 mulai, kalian udah harus bisa analisa produk kalian per produk itu butuhnya dikasih obat apa. Itu. Nah, sekarang di sini aku nggak banyak ngomongin soal kata kunci karena budgetnya itu gede. Yang sekarang aku mau omongin adalah afiliasi. Jadi buat teman-teman yang nggak ngerti afiliasi, penjelasan dikit aja ya. Afiliasi itu intinya marketing di luar dari Lazada. Jadi Lazada bekerja sama dengan dia, Lazada punya partner dan mendapatkan komisi. Komisinya dari mana? Komisinya dari kita. Kita yang tentuin. Kita sih udah dikasih batas minimal. Tapi kalau kita mau kasih lebih, itu artinya ada kesempatan dan ada peluang buat kita dipromoin lebih oke gitu. Nah, jadi di sini kita memanfaatkan jaringan partner dari afiliasinya Lazada gitu. Ini lebih oke karena apa? Karena kan kita kasih komisi ke afiliasi gitu ya. Kayak misalnya contohnya, aku punya produk, aku minta tolong sama Kak Sugeng buat ini, promoin. Nah, nanti Kak Sugeng akan dapat komisi dari aku, gitu loh. Nah, ini sama afiliasi tuh begitu. Dia ada pihak tengah yang promoin barang-barang kita gitu. Dan oke-nya adalah komisi kita dibayarkan jika produknya atau pesanannya itu sampai di tangan customer. Jadi ini lebih oke untuk yang pemula, untuk yang baru mau coba-coba. Jadi nggak usah gregetan sama kata kunci sih. Itu lumayan membebani juga. Nah, contohnya gini ya. Jadi misal ada buyer nih buka web apa gitu kan, buka konten apa nih kayak misal di sini. Terus tiba-tiba ada produk kita di sini. Nah, produk kita di sini nih kalau diklik nih langsung masuk. Nah, nih contohnya nih. Jadi kayak misal di sini ada konten tentang mother and baby. Nah, ternyata produk kita nih di sini, dikliklah sama si buyer, masuklah langsung ke toko kita. Gitu contohnya. Nah, berarti kan ini kayak apa ya, kayak udah tertuju banget, kayak udah pasti banget lah kayak gitu. Nah, makanya pastikan yang ada di sini, kontennya, judulnya itu oke. Dan promonya itu pasti semua muncul nih di sini nih. Tadi yang aku bilang ada batch free shipping, ada flexi combo, beli berapa, ini semua masuk sini. Dan orangnya kalau penasaran dengan fitur kita, beli 1, beli 2, diskon berapa, beli 3, dia akan masuk ke toko kita, itu udah pasti. Gitu. Oke ya. Nah, jadi di sini nanti kalau teman-teman masuk ke bagian afiliasi jangan bingung. Di situ kita udah ditentuin sama Lazada komisi dasarnya. Komisi dasarnya itu rata-rata 4% untuk seluruh toko ya. Itu minimal. 4% dari harga barang loh. Kalau menurutku sih itu masih lumayan oke lah. Masih oke. Itu. Nah, terus di situ di sini ada komisi minimal. Nah, ini boleh sih teman-teman catat kalau mau catat. Di sini ada rekomendasi tarif komisi untuk seluruh toko. Jadi komisi minimalnya segini ya, kayak contoh komputer, laptop bla 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 ini 1,2%. Kalau yang disarankan 5%. Berarti 5% ini 5% ini ditambah sama komisi dasar tadi 4%. Jadi 9% kayak gitu. Cuma ini opsional. Toh nyatanya aku di situ per produknya itu komisinya 2%. Jadi tadi kan udah 4% komisi memang untuk yang dari Lazada itu kan. Nah, ditambah aku kasih komisi lagi 2%. Dari itu lumayan melejit gara-gara ini. Gitu. Nggak usah ikutin yang sampai 7% gini sih kalau misal nggak ini. Gitu. Kalau misal nggak masuk. Bahkan kalian mau masukin 1% juga nggak apa-apa. Jadi komisi dasarnya tadi udah 4%, nah komisi per produknya 1%, berarti 4 plus 1, 5% itu it's okay, nggak apa-apa dicoba. Nah, yang paling penting itu, karena afiliasi itu adalah kita mengiklankan di luar, maka kita harus bikin banner, itu yang bagus. Jadi jangan, nggak boleh kaleng-kaleng gitu. Jangan kayak cuma tulisan doang. Dan pastikan, diskon yang kita berikan di situ, itu ya memang nyata gitu loh. Jangan cuma kayak untuk gimmick doang ya. Beli 1 gratis 3, atau misal diskon 90%, nyatanya begitu diklik barangnya,
apa ya, ternyata diskonnya cuma 20%, ternyata nggak gratis apa-apa juga. Nah, itu tuh customer experience-nya itu akan jelek gitu. Belum apa-apa orang mau masuk toko kita juga, lah ogah ini juga aku udah dibohongin dari awal, kayak gitu. Nah, ini di sini ada contoh-contohnya ya untuk panduan kreatifnya ini yang bagus-bagus nih, kayak contohnya kayak gini. Jadi misalnya ada logonya kita, terus ada periode kita diskonnya, misal kayak besok 12.12, nah kalian harus pakai nih 12.12 di toko kita. Semua yang kamu butuhkan diskon 88%, misal kayak gitu kan. Nah, produknya pun dicantumin di sini apa gitu ya. Contoh-contohnya nih ya. Nah, keren-keren nih. Bikin orang pengen beli kan gitu. Gitu. Nah, ini di sini ada menyiapkan kampanye afiliasi bersponsor. Yang pertama, itu ada namanya komisi. Ikuti rekomendasi komisi minimum toko. Kayak tadi kan minimalnya misal elektronik apa 1,2. Jadi kalau misal bisanya minimal ya nggak apa-apa gitu. Dicoba, belum apa-apa nggak usah yang gede-gede. Nanti karena si afiliasi ini pun kita bisa apa ya, bisa nilai per hari itu, misalnya hari kemarin laku berapa itu semua bisa di ini, apa, dicatat gitu loh, ada laporannya gitu. Nah, pastikan kampanye-nya berjalan dengan baik ya. Nah, kalau misal mau optimal itu 7 hari sebelum mega campaign, kita udah bikin si afiliasi ini. Supaya apa? Supaya mengenalkan toko kita, produk kita di luaran gitu. Nah, halaman toko atau produknya itu harus sesuai dengan promosi yang diiklankan. Kayak yang tadi saya bilang, kalau misalnya di situ tulisannya 90%, ya pastikan waktu klik produknya diskonnya juga segitu. Gitu. Nah, bikinlah sesuatu yang semenarik mungkin supaya calon pembelinya tertarik ya buat beli. Nah, deals-nya juga harus sesuai dan silahkan review kampanye-nya selama 1 minggu. Itu optimalnya sih 1 minggu gitu. Nah, kalau misal konversinya memang kurang oke, nah coba deh naikin komisinya. Naikinnya pun juga nggak usah yang langsung tinggi. Naikin dulu 1%, naikin 1% kayak gitu. Nah, dari afiliasi ini sih aku dapetin pendapatan yang cukup lumayan kayak gitu. Dan apa ya, uang yang dikeluarkan itu sebanding karena pakainya persenan gitu. Daripada kalau macam apa ya, klik gitu tadi kan, apa kalau kata kunci itu kan per klik. Nah, orang klik ya belum tentu beli. Tapi itu bagus juga maksudnya, tapi untuk teman-teman yang memang sudah siap dan sudah paham bagaimana hitung-hitungannya gitu loh. Dan aku rasa banyak banget sih di Lazada University, ya kan di Last Trainer juga, itu udah banyak diajarin tentang menghitung sebelum kita mau ke kata kunci gitu. Jadi kalian bisa buka-buka lagi sih. Kalau dijelasin di sini kita bisa nyampe jam 12 malam. Gitu. Oke sih, paling gitu aja teman-teman dari aku. Jadi yang berbayar ini aku lebih saranin untuk afiliasi untuk 12-12 dan yang untuk yang gratisannya tuh kita bisa pakai voucher, pakai flexi combo dan free shipping. Tapi terlepas itu semua, pertamanya harus kita bukanya bisnis analis gitu. Gitu aja sih, Kak Sugeng. Mudah-mudahan nyantol. Oke, thank you Hana, terima kasih. Ya, teman-teman itu tadi sedikit materi dari Hana, tapi berbobot ya, karena langsung singkat, padat, jelas ya. Nah, sekarang kita membuka ruang. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom chatting. Kita akan bahas. Dan sekali lagi yang baru saja join, tolong dibantu. Silakan tuliskan ID toko teman-teman, supaya kami bisa report ke Lazada Pusat bahwa yang datang hari ini ada berapa dan ID tokonya apa saja. Hanya ID toko saja, nggak perlu nama toko ya. Oke, ini tadi sudah ada pertanyaan. Ntar flexi combo. Oke. Yang pertama, materi apakah di-share? Mau di-share nggak, Ana? Materi, boleh. Oke. Cuma ini sih sebenarnya kan apa namanya kayak panjang banget, tapi nggak apa-apa sih. Aku nanti tetap share karena tadi aku cuma secomot yang menurut aku ya. Maksudnya oke buat nanti 12. Tapi ini materinya banyak, kalian bisa baca-baca sendiri. Itu bagus. Nanti aku share.
Nih, pertanyaan pertama. Untuk flexi combo, kalau kita kasih free gift, itu di keuangan kita nanti kena potongan seharga free gift itu ya, Kak. Bagaimana caranya flexi combo yang bagus tapi nggak boncos? Nah, pertanyaan pertama nih, Hana. Oke, jadi kalau untuk flexi combo itu pastikan kayak gini, kita bikin satu produk baru lagi, maksudnya satu SKU lagi, dan kategorinya pilihnya yang sampel gratis. Jadi kan kayak kita aja gitu, kalau bikin produk kan tambahkan produk, terus bikin ya, misal produknya tas, kategorinya tas ransel pria gitu kan. Nah ini sama kalau untuk free sampel di flexi combo itu, misal kita mau sampelnya apa, misal mau sampelnya bolpen nih ya, bolpen ini masukkan ke SKU, tambahkan produk, terus pilih kategorinya sampel gratis flexi combo. Jadi nanti waktu kita bikin flexi combo, oke aku boleh contohin nggak biar lebih enak? Pakai contoh aja. Oke, jadi misal nih ya, promosi flexi combo kan ya. Waduh. Sepertinya Lazada lagi error. Oke, aku jelasin dulu Lazadanya lagi error. Jadi tuh kalau misal bikin, jadi nanti waktu masuk ke dalam flexi combonya nih, benar-benar kita lagi bikin fitur flexi combonya, itu kan nanti akan ada tulisan sampel gratis kan. Kita pilih yang sampel gratis. Nah, kita nanti akan pilih SKU-nya yang mana, itu otomatis sudah langsung tersortir yang sampel gratis itu yang tadi kita masukin ke SKU. Jadi itu nggak akan motong dari apapun, karena harganya udah otomatis nol. Kalau misal Kak Anggun tadi bilang dipotong seharga free gift, itu artinya berarti belum dimasukin ke kategori yang sama, ke kategori yang sampel maksudnya. Berarti masih kayak produk aja biasa gitu. Oke, jadi pada waktu upload kita cari yang kategori sampel. Iya betul, waktu upload produk. Jadi kalau misal udah ada, misal nih Kak Anggun udah terlanjur ya, memang bukan sampel, bikin aja satu lagi. Karena siapa tahu barang itu malah jadi laku kan. Siapa tahu memang itu adalah SKU yang malah jadi laku. Jadi udah diemin, jangan dihapus dan jangan diedit. Bikin aja satu lagi dengan foto yang berbeda mungkin. Nah, bikin sampel gratis itu dengan kategori sampel gratis flexi combo. Gitu. Bikinnya di mana ya? Itu mungkin pada bingung, Hana. Pada waktu upload produk, pilih sampelnya di mana? Gitu ya. Pada waktu upload itu ya. Coba, mungkin nanti kalau lagi bisa dicontohin, bisa live. Iya bisa. Ini nih, apa seller centernya kayaknya lagi error ya. Waduh, ini Salah. mungkin mau persiapan campaign. Biasa. Oke, sambil ditunggu ya. Kayaknya masih belum bisa. Belum bisa. Ini sambil lanjut pertanyaan selanjutnya dulu. Oke. Ini udah bisa masuk. Ya, oke, share screen dulu coba supaya teman-teman dapat gambarannya dengan jelas. Contohnya ini ya, misal masuk, atur produk kan, tambahkan produk. Tambah produk. Nah, misal sampelnya adalah sikat gigi anak, misal gitu ya. Nah, kan kita pasti pilih kategori kan. Nah, kategorinya kita pilih yang sampel gratis flexi combo nih. Ya, kelihatan kan teman-teman? Confirm. Oke ya? Oke. Nah, otomatis ini harganya itu nggak boleh. Kita nggak bisa isi. Harganya tuh nggak bisa. Nggak bisa. Ini benar-benar kita nggak bisa isi. Nanti kalau kalian udah detail, kalian nggak bakal bisa isi. Nah, kalau untuk bagian di flexi combonya sendiri, kan setelah itu kita oke ya, udah oke nih. Nah, kita akan bikin promosi baru kan, flexi combo. Nah, kita kan akan masuk nih ke sampel gratis. Jadi otomatis, jadi jangan lupa pilih no ya. Jadi kalau misal ongkos kirim akan dibayarkan oleh seller atau enggak, kalau misal ternyata sampelnya itu berat gitu kan, jawabannya no ya. Jadi biarkan customer aja yang bayar. Nah,
Nanti ketika kita pilih sampel gratis, nanti di sini kita tinggal tambahkan gift atau sampel. Nah, nih, dia akan langsung muncul free gift-nya apa yang tadi kita udah masukin. Dan RP-nya pasti 0. Oke ya. Gitu. Oke, cukup jelas ya teman-teman. Jadi dari awal kita memang sudah mengkhususkan produk apa yang mau kita gunakan sebagai gift, dan untuk masalah ongkir pun bisa disetting. Jadi tadi tidak ada kendala pada waktu di laporan keuangan dipotong ya, karena memang sudah disetting 0. Yes, betul. Ini pertanyaan selanjutnya. Pernah submit banner afiliasi tapi ketolak terus, padahal size-nya udah aku kompres. Nah, dari Hana ada mungkin kompresnya pun juga harus sesuai sih, Yuni. Jadi di situ sih sebenarnya udah lengkap. Kayak yang tadi aku. Kayaknya lebih enak aku tetap share screen sih memang. Nah, di sini udah jelas nih ukurannya ada 350. Maksudnya aku takutnya si Yuni dikompres tapi nggak ada yang masuk ke sini gitu loh. Jadi ini memang udah harus ukuran ini, udah paten ini, udah nggak bisa lagi. Jadi kalau misal Yuni nggak mau 468 x 60, berarti ya carinya yang lain tapi harus yang ada di sini nih. Itu udah pasti bisa kok, Yun. Itu karena aku banner afiliasi aja, aku per toko itu beda-beda dan ukurannya beda semua. Tapi it's okay, nggak apa-apa, nggak masalah itu sih. Jadi harusnya bisa, tapi coba dicek lagi. Oke, sudah terjawab ya. Mungkin tampilannya di SC aja, siapa tahu nanti kalau mau menjawab lagi langsung tak bacain ya, Hana. Oke. Ini apa lagi nih ya? Sebentar. Nih pertanyaan selanjutnya. Beda flexi combo, sampel gratis, dan free gift apa ya? Nah, ini sebenarnya hampir sama tadi ya. Sampel memang gratis, kalau free gift dipotong ya, Hana. Bedanya itu ya? Iya, kalau aku sih nggak pernah coba yang free gift ya, jujur aja nih. Tapi kalau mau aman sih mendingan memang sampel gratis aja. Toh kan sama-sama gratis juga ya kan. Jadi mendingan sampel gratis aja. Mungkin kan kayak gini, kalau free gift itu kayak kita kasih hadiah, ya tapi free juga ya. Tetap aja jawabannya free ya. Tapi kalau mau ngikutin supaya kita nggak bingung di laporan keuangan, karena dulu memang jujur aja aku pilihnya yang free gift. Tapi ternyata di laporan keuangan itu dipotong. Sebenarnya gini, dipotong, masuk ke laporan keuangan kita, tapi kalau kita ada lihat di situ flexi combo, jadi laporan keuangan kita kan banyak ya potongannya tuh apa aja, ada payment fee, ada apa gitu kan. Sebenarnya tuh flexi kombonya itu kita nggak dipotong, omset kita tuh nggak dipotong. Karena apa? Karena masuk ke dalam omset. Jadi masuk ke dalam omset dulu, terus kena potongan flexi combo, jadi sama dengan 0 sebenarnya. Tapi itu kan bikin kita jadi ribet, bikin kita jadi bingung. Nah, jadi mendingan ngikutinnya yang sampel aja, karena memang udah ada kategorinya dan memang harganya udah dinolin. Itu sih pengalaman aku. Oke, jadi sebenarnya memang pada waktu dulu free gift tuh ada seperti dipotong, tapi sebenarnya kalau dicek lagi ya enggak dipotong. Tapi betul. Memang secara sistem karena ada free itu tercantum gitu ya. Iya, betul. Bikin bolak-balik ya, kita sarankan pakai sampel aja, karena sampel ini kan sebenarnya pengembangan ya. Kalau dulu kan belum ada ya. Iya, betul. Dulu belum ada. Dulu adanya free gift. Ini ada yang tadi tanya, saya sudah bikin SKU sampel gratis, tapi waktu di set ke flexi combo kok produk sampelnya nggak muncul. Jadi harus bikin yang ada harganya dulu baru bisa dipakai gift flexi. Oh ya, ini tadi sudah dicontohkan ya. Coba di-upload ulang ya. Tadi sudah jelas. Di contoh sih tadi fine-fine aja. Jadi cobalah. Mungkin dicoba lagi, error kali biasanya. Ada tayangan ulang nggak ya? Ya. Nanti kalau ini sudah saya record, saya upload di YouTube aja, masuk ke YouTube ya. Untuk mengatur free shipping itu sebaiknya bagaimana ya? Apa pilih SKU? Nah, ini mungkin masih bingung ya penjelasan tadi ya, mungkin bisa dikasih. Ya, nah ini yang tadi aku bilang, kalau kategorinya apa? Jadi gini, kalau misal keuntungannya masih oke buat kasih free shipping per produk, jadi misalnya beli satu pun digratisin ongkir, disubsidi 8.000 itu masih oke.
ya udah itu atur aja per rata-rata produknya aja. Misal dalam satu toko rata-rata harga produknya 100.000. Ya udah berarti kalian harus siap beli 100.000 dapat free shipping-nya 8.000 atau bisa jadi di atasnya 100.000. Jadi semua barang yang di atas 100.000 akan dapat free shipping 8.000. Tapi kalau kalian tidak siap untuk ini, tidak siap untuk beli satu udah langsung dapat free shipping seperti aku contohnya. Aku akan pakai minimal belanja ini, yang nomor 3 nih. Dan kebetulan ini disarankan oleh Lazada dan aku masuk ke dalam yang ini, Bags and Travel ini. Jadi memang kategoriku kan Bags and Travel dan ternyata aku bener ya, pakainya minimal belanja. Jadi kalau tempatku adalah minimal belanja misal 100.000 baru dapat 6.000 kayak gitu-gitu. Itu memang nggak muncul. Jadi gini, bedanya adalah gini, kalau yang tadi pertama aku jelasin, itu dia memang akan muncul di batch nih. Jadi begitu orang search, ada lambang ini nih, si truk hijau ini, dia akan muncul. Nah, kalau aku tipenya nggak gitu bermasalah dengan si truk hijau ini sih. Karena aku ini juga berdasarkan analisa ya, bukan aku tiba-tiba wah enggak ini enggak. Ini analisa aku karena kalau bagiku tokoku nggak gitu ngaruh dengan ini. Kalau tokoku tuh lebih ngaruh kalau misal masuk di sini banyak promonya nih. Nih. Nah, di PDP shop window ini nih. Nah, kalau kakaknya tadi pakai yang set minimal pembelian itu, atau misal beli 3 barang, pakainya barang atau harga. Nah, pilihnya dari mana? Pilihnya coba deh disesuaikan dengan ini nih. Nah, ini nih. Kategorinya apa kakaknya? Kalau misal kategorinya ada di atas ini di nomor 2, ya pakainya coba pakai beli beberapa barang baru dapat. Tapi kalau ada yang di sini coba deh pakainya harga berapa baru dapat kayak gitu. Karena di tempatku aja ada tuh yang 200.000 baru dapat 8.000. Ya gimana memang masuknya itu tapi tetap masuk ke sini tapi nih ke PDP shop window ini ya nggak masalah. Yang penting ada di sini ada gambarnya. Itu akan meningkatkan orang juga, ya udahlah aku beli sekalian lah biar dapat free ongkir, dapat flexi combo. Ah, misal kayak gitu. Oke, pertanyaan lagi. Kalau toko campur aduk, palu gada ya nih ya, di beberapa kategori, kurang bagus ya? Atau bagusan satu toko lebih baik pilih satu niche khusus ya? Nah, pertanyaan lagi ya, palu gada atau satu satu kategori tapi maksimal? Nah, sebenarnya sih pandangan orang beda-beda ya, Kak Sugeng. Kalau aku pribadi sih, tipenya itu nggak gitu bermasalah. Kalau aku, asalkan satu, tokonya rapih. Itu sih kalau aku. Karena di zaman kayak gini juga agak susah orang bertahan dengan satu. Cuma ya balik lagi ya, kalau fashion itu memang udah paling lengkap. Jadi fashion tuh bisa tas, baju, terus apa segala macam, topi segala macam, terek bengeknya banyak gitu loh. Tapi kalau misal palu gadanya ntar handphone, terus ntar jualnya peralatan rumah tangga misalnya gitu, menurutku nggak apa-apa. Karena kadangan tuh orang nggak beli ini, dia akan beli ini. Kalau aku tuh lebih konsepnya kayak Indomaret aja, kayak Carrefour gitu. Jadi, tapi Indomaret sama Carrefour dia rapih. Rapihnya apa? Nggak mungkin dalam satu rak itu beras dicampur sama minyak wangi, misalnya kayak gitu kan. Nggak mungkin kan. Nah, jadi nggak apa-apa palu gada, tapi bikin etalasenya itu rapih gitu loh. Jadi orang itu experience-nya itu oke gitu, masuk ke toko kalian, oh aku butuh ini, nah siapa tahu aku butuh ini juga, menurutku itu bagus, nggak masalah sih, maju terus. Oke, yang penting rapi dan jelas ya, maksudnya Ya, yang betul. dijual apa. Kalau misal dalam satu link, misal ada minyak wangi, kemudian ada minyak goreng, itu kan nggak nyambung ya. Jadi nggak menarik Jadi lah. ya kalau bisa kan dekorasi dari Lazada itu sendiri kan memang juga udah keren banget. Jadi kayak misal nih kita bisa masukin banner ya, habis banner kita bisa masukin produknya apa gitu kan. Bahkan bannernya itu bisa dikasih link. Linknya itu link apa? Link kategori produk kita. Jadi sebelum kita bikin banner, sebelum kita dekor, kita bikin kategori. Boleh dicontohin mungkin? Oke, silakan Hana, biar lebih jelas lagi. Oke ya, kita masuk ke dekorasi ya. Karena mungkin Ih, nggak banyak situsnya yang ini.
anggap penting dekorasi ya. Cadangan mungkin. Ini yang tolong, ini masih tampilannya masih PDF ya. Nanti belum ganti ke Sales Center lagi. Oh, belum ya? Ya. Oke, aku stop share dulu. Aku akan share ganti yang ini. Oke, udah ya. Jadi misal nih, masuk ya ke dekorasi. Jadi sebelum kita mendekor, pastikan masuk dulu nih ke sini nih, ke kategori toko saya. Nih, di bagian sini. Nah, karena aku adanya cuma tas gitu, ini sih memang nggak apa, toko nggak diurus lah ya, ini cuma contoh doang. Misal nih ya, kayak tadi kakaknya Palu Gada, oke kita bikin kategori lagi. Kategorinya apa? Misal home and living. Ya, oke buat. Terus pilihnya manual, Kak. Jangan filter otomatis. Takutnya aku pernah, tapi itu error gitu. Jadi misal tas apa, tas ransel masuknya ke selempang. Jadi mendingan pilih manual aja, nggak apa-apa kalau aku sih. Nah, nanti dari pilih manual ini di on-in. Nah, pilih produknya di sini, home and living. Nah, misal yang ini gitu. Oke, konfirmasi. Nah, udah jadi nih home and living. Terus apalagi jualnya, karena Palu Gada mungkin jual lagi handphone gitu kan. Ya udah, catat lagi sini handphone handphone. So gitu, ya. Paling gini sih. Terus udah buat gitu. Nah, jadi nanti kategorinya akan sendiri-sendiri. Nah, ini digunakan buat apa? Digunakan untuk ke banner. Jadi, nanti waktu kalian bikin banner, itu akan bisa masuk linknya. Nah, di sini kan di dekor nih. Ya, misal di dekor nih. Nah, bannernya ini misal kita langsung pilih yang ini juga bagus nih, yang banner with product nih malah langsung nih. Nah, taruh ke sini. Nah, jadi kalau kita klik di sini, kita masukin bannernya, nanti dia akan minta link. Nah, kita bisa masukin link kategori kita itu. Jadi banner itu khusus untuk kategori itu gitu loh. Misal home and living tadi berarti bannernya gambar-gambar produk-produk home and living. Kalau bannernya diklik, ya produk-produknya juga home and living. Jadi rapi gitu. Sorry, aku sambil ngecas laptop. Ya, udah mau 2 jam nih. Nggak berasa ya. 1,5 jam ya, dari 7:30. Jadi mungkin waktunya dicas. Oke, lanjut. Ada pertanyaan lagi nggak nih teman-teman? Ini kan udah dijawab. Nih jawabnya aja ekstra loh, tidak hanya dijawab, dicontohkan. Iyalah, biar inilah ya, biar langsung dipraktekkan. Ada lagi pertanyaan, silakan masukkan di kolom chat. Ya, aduh nih yang tadi ya. Kak tanya, biar nongol logo murah di bawah produk itu gimana cara? Oh sorry, bukan free ongkir, ini beda nih. Kak tanya, biar nongol logo murah di bawah produk kita itu gimana caranya? Itu memang nggak semua seller dapat. Maksudnya itu memang ada kriterianya. Nah, itu murah nampol sebenarnya. Jadi itu kalau coba buka bagian campaign, terus kalian buka daily campaign. Nah, nanti di paling pojok sebelah kanan dia akan ada namanya low price channel. Nah, kalau di situ ada low price channel, berarti kalian bisa langsung masukin. Tapi kalau misal nggak ada, ya berarti mohon maaf memang tokonya belum masuk ke dalam kriteria si murah nampol itu gitu. Oke, jadi masuk ke campaign, kemudian daily sales ya biasanya ya. Nanti akan muncul untuk yang murah nampol ya. Oke, dan itu bersifat undangan, jadi memang belum semua ya. Tapi biasanya kalau ada produk teman-teman yang memang murah, pasti ditawarin ya, murah dan rame, biasanya itu ditawarin. Bedanya logo free ongkir warna hijau dan Lazada. Bedanya logo free ongkir warna hijau dan Lazada, maksudnya apa ini? Emang ada logo ongkir Lazada, Pak? Belum tahu sih. Nggak ada, nggak ya? Mungkin adanya truk hijau sih ya. Hijau ya, memang sekarang gratis ongkir keren banget karena gede ya. Jadi kalau aktifkan tadi 8.000 tadi di produknya munculnya gede gratis. Jadi benar-benar menarik. Jadi kalau saran diaktifkan 8.000 itu
minimal pembelanjaan berapa terserah ya, karena tergantung range harga barang. Tapi itu efeknya Betul. bagus banget, karena tulisannya gede. Bisa dicontohkan buat voucher ikuti toko. Wah, entah ini apa lagi ya. Oh, ini masuk. Bedanya logo free ongkir warna hijau dan last free shipping warna pink. Apa ya? Free shipping warna pink ya. Free shipping warna pink sih belum pernah lihat Kak. Apa mungkin itu template dari si seller kali? Ya mungkin ya. Kadang ada yang membuat di foto sendiri ya. Tapi sejauh ini selama ini memang logo free shippingnya Lazada selalu terhijau sih ya. Mungkin nanti boleh sih dicari tahu, nanti kalau udah tahu jawabannya kita share. Oke. Tadi yang pertanyaan ya, kalau voucher ikuti toko, maksudnya ini mungkin ya follower ya, khusus untuk follower ya. Sebenarnya sama kayak tadi bikin voucher kayak biasa lah, kakaknya juga pasti udah tahu kan bikin voucher. Nah cuma nanti di share-nya itu kliknya yang khusus untuk follower, udah gitu doang Kak. Persis sama, tapi nanti tulisannya apa ya, kayak share. Setting areanya khusus follower. Jadi nanti itu munculnya untuk follower gitu. Oke, mungkin ada kok di situ pilihannya. Dicoba dulu. Mungkin saya bisa tambahkan, kalau untuk voucher untuk follower, mungkin teman-teman bisa bikin yang menarik itu biasanya harus lebih tinggi daripada voucher konversi. Jadi misal kalau orang beli satu barang diskon Rp1.000, tapi dengan follow toko, beli satu barang mungkin bisa dapat diskon Rp2.000. Jadi ada nilai lebihnya, sehingga mau follow toko Anda. Biasanya seperti itu. Kalau nggak ada nilai lebihnya, biasanya orang juga nggak mau follow toko. Ya, itu bisa ditambahkan seperti itu. Betul. Kemudian agak seriusan di bawah produk ada tulisan last free shipping. Ini mungkin khusus dari Lazada ya. Terkadang Lazada untuk beberapa last mall mungkin kah? Ya mungkin ya, beberapa. Aku jadi penasaran. Memang. Jadi kadang subsidi ongkir itu bisa dari penjual, bisa juga dari Lazada sendiri. Jadi ini mungkin kasusnya dari Lazada sendiri memang memberikan voucher free shipping ya. Biasanya juga kadang kan sering dapat ya kalau teman-teman belanja ya. Memang nah, bisa jadi juga itu ini campaign. Kan ada tuh campaign kayak kita kan kalau disuruh masuk ke campaign ini kan, ke campaign free shipping atau campaign flexi combo. Nah, itu mungkin tuh bisa jadi tuh. Karena ada sekarang campaign-nya kan banyak. Ada kalau kita mengaktifkan poin lah. Ya, campaign free shipping lah, campaign free gift. Ini kemarin yang terbaru kan free gift ya, kemarin bukan free gift apa ya, giveaway ya. Kemarin giveaway yang baru. Giveaway koin. Ya karena banyak games gitu. Ya. Oke, ada lagi nggak? Oh ini, Kak, yang mempengaruhi naik level di Lazada itu jumlah item yang terjual atau nominal uang yang terjual? Nominal uang omset sih kalau di Lazada. Cuma itu kayak, kalau aku pribadi sih itu kayak penting nggak penting sih. Karena, apa ya, ya karena itu kayak cuma level itu doang sih, kayak ya itu membuat kita semangat sih, tapi kalau untuk berpengaruh sama toko sih, kalau aku sih enggak sih kayaknya. Maksudnya nggak ada pengaruhnya apa-apa gitu buat toko di level-level itu gitu. Karena konsumen juga nggak tahu ya. Iya, karena itu tidak terlihat di areanya buyer gitu ya, beda sama kayak yang lain gitu kan. Gitu. Tapi kalau mau teman-teman untuk pencitraan mungkin bisa ya. Ratio tokonya level 7 gitu ya. Nah, tapi yang penting ya bukan omset ya teman-teman ya. Kalau bisa ya profitnya ya. Itu lebih penting. Betul. Oke. Yang ikut free shipping, uang yang masuk ke laporan akun itu sudah dipotong biaya free shipping atau belum ya? Kalau yang dicairin udah. Karena kan pasti di situ juga ada laporannya, potongan gratis ongkir. Jadi sama persis kayak payment fee gitu. Jadi kita akan di laporan keuangan ya akan ada tetap di situ laporannya pesanan mana aja sih yang pakai free shipping kayak gitu. Nanti kita juga bisa cek di situ. Tapi kalau yang dicairin ya udah termasuk potongan juga, udah dipotong semua gitu. Ini
Mungkinkah level itu mempengaruhi traffic kita dari Lazada? Ya, ini membahas level ya. Membahas level ya. Kalau aku pribadi sih, level itu kayak Lazada kasih itu kayak buat seller sih, maksudnya gimana kita improve kita gitu. Jadi kalau untuk traffic sih aku rasa nggak ada sih dari level. Traffic itu sebenarnya kita yang bikin sih. Algoritma itu kan sistem ya. Algoritma itu Lazada punya algoritma, tapi kita sebenarnya yang bangun ekosistemnya gitu loh. Maksudku jadi traffic itu sebenarnya kita yang bikin, kita yang datengin gitu. Jadi kalau karena level menurutku sih enggak. Oke. Jadi tapi mungkin teman-teman juga bisa dianalogikan kalau level kita tinggi kan memang berarti nominal uangnya banyak. Ya nominal uangnya banyak kan biasanya penjualan juga banyak. Lah kalau yang penjualannya banyak kan biasanya memang trafficnya udah banyak. Ya jadi mungkin ngerasa aja kalau yang levelnya tinggi ya pasti trafficnya biasanya lebih gede daripada yang masih di bawah. Iya benar-benar. Ya. Pasti ngerasanya begitu. Oke. Perlu tidak jual murah dulu biar dapat urasan? Sebenarnya sih Dari Hana. kalau aku pribadi sih ya jual murah pun juga harus punya strategi gitu loh. Nggak mungkin jual murah juga nggak dapet apa-apa gitu kan Kak. Ya kalau kakaknya lebih pilih jual murah, ya harus tahu konsekuensinya apa jualan di Lazada gitu loh. Kalau jualan murah, konsekuensinya di Lazada adalah nggak bisa ikut campaign. Karena campaign selanjutnya itu akan dinilai dari campaign sebelumnya, harga 30 hari terakhir. Dan nanti akan lebih murah lagi. Nah, nanti campaign selanjutnya sama, akan lebih murah lagi. Begitulah kira-kira. Jadi kalau belum apa-apa harganya udah murah, ya siap-siap aja fiturnya nggak bisa kepake. Yang padahal fitur itu bisa kita gunain dan fitur itu gratis untuk mendatangkan traffic di toko kita gitu justru. Karena belum tentu yang murah itu pasti laku sih. Ini kalau misal gini gimana Hana? Dia maksudnya mungkin jual murah dulu, kan udah dapat ulasan, kalau rame terus harganya dinaikin. Ini mungkin arahnya gitu. Kalau strategi gitu gimana? Tapi kalau dinaikin, sekarang kayak gini, logikanya naikin nggak mungkin dong naikin biar dapat untung itu 1.000 2.000. Kalau misal naikinnya udah langsung 10.000 15.000, orang udah pasti langsung lah ketahuan gitu kan. Yang tadinya langganan pasti jadi nggak langganan. Orang akan cari di tempat lain. Kalau menurut aku kita jualan kita udah pastiin dulu kita memang mau profitnya berapa. Jadi jangan apa ya? Ya mungkin karena aku nggak ada di posisi yang berstrategi dengan jualan murah. Karena aku tipenya adalah jualan yang memang mau dapat profit. Aku cari duit bukan cari kerjaan. Jadi aku lumayan tidak fokus dengan barang-barang murah sih. Tapi apa ya? Beberapa aku lihat sih memang yang produknya murah itu belum tentu laku beneran deh. Ya nggak sih? Kak Sugeng sendiri gimana coba pandangannya? Kalau aku sih lihat begitu. Dia kan udah jualan di MP lain ya. Kalau di MP lain kan misal di Oren gitu kan kalau kita jual murah kemudian harganya kita naikkan kan penipuan ya, nggak boleh ya indikasi. Tapi kalau di Lazada kayaknya belum ya, nggak ada itu ya. Belum, nggak ada. Cuma kayak gini, apa ya? Mungkin daripada semuanya murah, mungkin kayak gini aja. Aku lebih suka ini aja, misal dalam satu toko ada yang murah, ada yang memang untuk profit. Jadi pastikan dalam satu toko tuh ada SKU yang untuk profit, ada SKU yang untuk datengin traffic kayak gitu. Jadi ada yang untuk datengin konversi, ada yang untuk datengin traffic. Nah, nanti kalau misal di SKU-nya SKU untuk datengin traffic konversi ya, berarti kan murah ya. Nah, itu tuh kita cross selling aja, masukin link produk lain kayak gitu. Jadi cross selling. Jadi begitu orang buka scroll bagian deskripsi produk, itu masukin juga produk lain. Jadi misal saya jualan tas, ternyata saya juga jualan jam gitu kan. Jam ini aku mau banting-bantingan harga aja gitu kan. Nah, di bagian jam yang bantingan-bantingan harga itu kan aku nggak dapet untung. Nah, di deskripsi produknya aku tambahin link tas, misal gitu kan.
karena itu nyambung. Jadi nanti orang siapa tahu udah beli ini, siapa tahu kan nyantel, yang tadinya nggak dapet untung kan jadi dapet untung kayak gitu. Mungkin bisa dipakai strategi itu sih. Oke, ini dia masih lanjut nih. Wah, ternyata kalau dia baru jualan nih maksudnya Hana. Saya Oke. baru jualan. Nah, gimana cara dapat ulasan nih? Maksudnya dia mau dimurahin biar dapat ulasan terus dinaikin. Nah, mungkin gitu strateginya. Kalau baru gimana? Strategi untuk seller baru kan ulasan Kalau penting ya. aku lebih fitur sih, karena apalagi seller baru ya, seller baru tuh hampir semua fitur dibuka loh sama Lazada, bahkan ada flash sale khusus untuk new seller, itu sih keren banget. Malah seller-seller yang lama itu kayak berebutan pada pengen flash sale. Terus kalau untuk seller baru tuh kayak segala sesuatu dipermudah. Kalau aku pribadi sih lebih efektifnya pakai fitur sih dari Lazada. Karena Lazada itu pro banget sama ini sih seller-seller baru. Jadi banyak banget campaign-campaign. Kayak dulu aja nih ya, campaign pesta gajian, mana ada untuk new seller. Sekarang ada loh untuk new seller. Jadi itu tuh memang kalian tuh udah dipersiapkan. Yang new seller harus jadi kayak seller-seller lama gitu. Jadi jangan disia-siain kesempatannya. Gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir ya, Anda 9V. Lebih efektif mana? Buat harga bersaing atau pakai fitur? Mungkin di sini Kalau aku fitur. lebih tinggi. Fitur ya? Iya, kalau tadi udah dijawab, aku jelas pakai fitur sih. Oke, siap. Oke, teman-teman, karena waktu, ambil ini ada dari Lazada Pusat, tolong teman-teman bantu untuk isi feedback ya. Tolong dibantu untuk isi feedback karena feedback ini sangat berguna untuk kita dari pusat, khususnya mengerti kebutuhan teman-teman. Maksudnya teman-teman ini kalau kita ngadain kelas seperti ini sebenarnya yang diinginkan apa sih? Materinya apa? Kemasannya bagaimana? Nah itu semua dikumpulkan, nanti diolah dan nanti ke depan bisa sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Apakah mungkin materinya memang diplot 30 menit aja tapi tanya jawabnya lebih panjang atau bagaimana. Nah, kita perlu masukan dari teman-teman. Terkhusus dari Lazada sendiri perlu feedback dari teman-teman. Ya saya minta bantuannya untuk diisi dan kelas hari ini sudah selesai pada prinsipnya, sudah mau selesai. Kita foto dulu ya. Kalau bisa dibuka videonya. Kak Vika, siap-siap fotoin juga. Nah, karena ini juga mungkin ada. Ayo dibuka. Ada juga nih Hana. Ada dong. Karena kita nih secara virtual, someday mungkin kita bisa kopi darat, udah tahu lah. Kita mungkin pernah dalam satu room yang sama, ya. Iya, aduh, nanti kalau ke Klaten apa Jogja lah, mampir-mampir lah. Ya ampun. Oke, yang foto siapa? Hana? Hana aja? Atau Kak Vika ya? Kak Vika? Ayo. Vika mana Vika? Hitungannya gimana? Hana yang hitungin ya? Dia kemana sih? Ya udah kalau nggak Kak Sugeng aja deh. Kalau aku biasanya cuma print screen sih, lebih jelas kayaknya. Ya udah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, hitungan ketiga ya teman-teman. 1, 2, 3. Ya, tuh Pak Agus sudah bergaya. Sebentar ya. Nanti kan ini buat halaman 2 ada. Halaman 2 juga ada nih. Bentar. Kelihatan nggak nih ya? Oke. Kita ulang ya. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Yeay. Terus sekarang yang halaman 2 nih tadi, yang halaman pertama kok nggak ada detailnya, malah kurang bagus. Sekali lagi ya, maaf teman-teman, sekarang yang halaman 2. Jadi tetap bergaya karena kita nggak tahu kita ada di halaman berapa. Yang penting action saja. Oke, 1, 2, 3. Yeay, ya, thank you semuanya. Thank you. Oke, sebelum kita tutup room hari ini, saya mohon bantuannya untuk nanti diisi ya feedback kelas nongnya. Dan terkhusus terima kasih sekali untuk Hana yang sudah mau berbagi, walaupun mungkin saya lihat tadi masih banyak yang mau bertanya, tapi keterbatasan waktu ya. Tapi terima kasih untuk Hana sudah memberikan tips. Dan saya rasa tadi cukup sangat membantu ya, karena benar-benar praktikal. Dan teman-teman di sini bisa persiapan untuk 12-12, karena pendaftaran kan masih ditutup tanggal berapa ya, Hana? Tanggal
Tanggal berapa ya? Tanggal Kayak 3 ya? Lupa saya. 5 apa 4 gitu. Ya pokoknya jangan mepet-mepet karena udah pasti error gitu. Jadi Tapi kalau kan bisa masih ada secepatnya. waktu untuk tadi misal mau bikin voucher, Iya, deskripsi, betul. bikin banner untuk affiliate. Jadi tadi yang semua dicontohkan itu praktikal banget. Dan kalau dilakukan saya rasa pasti akan membantu teman-teman baik dari segi traffic maupun konversi. Oke, Hana mau menutup mungkin untuk teman-teman malam hari ini? Iya, oke deh teman-teman, thank you banget yang udah ikut. Oh ya, saran aku juga satu, kalau misal mau submit 12-12, pastiin memang udah oke ya. Jangan sampai nanti di tengah-tengah, walaupun itu jauh-jauh hari diubah harganya. Karena aku pernah, ini posisi pribadi aku submit, terus habis itu aku pengen rendahin loh harganya loh, bukan tinggiin loh, rendahin. Itu sampai hari H tetap menunggu review, jadi nggak diterima. Jadi mendingan udah pasti oke, udah, dan jangan mepet-mepet. Jadi itu doang sih saran dari aku terakhir untuk 12-12, semangat. Aku akan menunggu cerita-cerita kalian meledak-ledak. Oke, jadi karena sekarang kita lumayan ya campaign-nya tuh, pendaftaran campaign-nya tuh agak panjang sih. Kalau dulu lebih pendek, karena sekarang lebih panjang, memang dari Lazada mengharapkan semua seller berpartisipasi. Nah, saran dari Hana tadi, jangan terburu-buru, dicek dulu, tapi juga jangan mepet ya. Paling tidak kalau udah submit, sudah benar-benar dipersiapkan. Oke, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Hana untuk kesempatannya berbagi malam hari ini. Teman-teman juga terima kasih atensinya. Kita bisa lihat di sini banyak yang menyimak dari awal sampai akhir. Dan kelas hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di kelas selanjutnya. Jangan lupa selalu perhatikan grup TikTok. Karena kalau kita ada kelas, ada pelatihan, pasti itu semua akan diupdate di TikTok. Oke? Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Selamat malam teman-teman. Terima kasih. Malam teman-teman. Bye. Selamat praktek ya teman-teman. Sukses di 12-12. Amin. Thank you Hana. Thank you. Kok.